Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Kami dari kelompok 3 saya akan membawakan tentang materi gelombang bunyi. Kalian perlu tahu tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang bunyi adalah gelombang yang bisa mendapatkan melalui melambatan. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digunakan sebagai gelombang longitudinal. Karena gelombang bunyi bisa melambat tidak bisa dapat melambat di dalam ruang hampa karena tidak ada ruang hampa dalam partikel di udara. Nah, saya akan menggambarkan hubungan antara frekuensi, cepat lambat, dan panjang gelombang. Gelombang bunyi itu mempunyai pembentuk renggana atau lompatan. Renggana ini di bagian ini. Ya, ini adalah lompatan. Bila waktunya diperlukan melambat satu gelombang lambda disebut periode T dan cepat lambat gelombang bunyi V, maka rumusnya V sama dengan lambda per V. Lambda sama dengan panjang gelombang. Dan V sama dengan cepat lambat. PMS tanah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Maka karena tanah 1 T sama dengan 1 per F atau V sama dengan 1 per T, maka rumusnya V sama dengan lambda kali T. F sama dengan frekuensi. Gelombang bunyi itu mempunyai karakteristik seperti berikut ini. 1. Sumber bunyi. Sumber bunyi getar yang berasal dari benda-benda yang bergetar sampai telinga, pada umumnya melalui udara dalam bentuk gelombang. Karena gelombang yang dapat berada di udara hanya gelombang longitudinal, maka bunyinya menambah melalui udara selalu dalam bentuk gelombang longitudinal. Kita perlu ingat bahwa gelombang longitudinal adalah lambatan dan renggana yang dapat melalui tiga wujud. Tiga wujud yaitu wujud cair, wujud gas, dan padat. Apabila taruh di sekolah, jika tersedia pompa hamba udara dan penyutup udara serta sumber bel listrik diletakkan di dalam penyukup. Lakukan dan percoba pada gambar berikut ini. Ini adalah tutup kaca. Nah, di sini adalah bel listriknya. Ini adalah spons. Ini adalah baterainya. Ini adalah baterainya. Ini adalah pompanya atau namanya vakum. Dari kedua itu adalah pelayanan gelombang bunyi. Interference gelombang bunyi dapat terjadi bila ada dua buah sumber bunyi atau lebih. Dua sumber bunyi
yang mempunyai berbeda frekuensinya. Yang kecil selain dapat terjadi interference lomba bunyi juga dapat menghasilkan pelayanan bunyi. Coba lihat gambar 2 sumber bunyi gelombang dengan frekuensi berikut ini. Yang kedua itu gambar berikut ini. Frekuensi pelayanan dapat diturunkan dalam rumus bersama berikut ini. Ada V pelayanan sama dengan V tinggi min V rendah. Yang ketiga adalah infrasonik dan ultrasonik. Dari duta bahasa sehari-hari, infrasonik dan ultrasonik mempunyai bermacam-macam. Seperti contoh kelawar gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh kelawar mengetahui jarak suatu benda berdasarkan selang waktunya yang diberikan oleh gelombang pancar untuk kembali kelawar. Itulah sebabnya kelelawar yang terbang malam tidak pernah menabrak benda-benda atau yang ada sekitarnya. Yang kedua itu menukar kedalaman laut atau kedalaman gas. Benda menukar atau mencatat selang waktunya adalah saat pulsa dikirim dan saat pulsa pantul diterima, maka kedalaman air di bawah kapal dapat dihitung. Cara yang ditempuh pulsa ultrasonik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya S sama dengan V kali T. Pulsa ultrasonik merupakan jarak bagi pulang maka kedalaman air. H sama dengan S per 2. Maka H sama dengan V per T per 2. Maka rumus jarak bagi pulang pulsa ultrasonik yaitu H sama dengan 1 per 2 V per T. Ini adalah rumus kedalaman air laut ataupun kedalaman gas. H itu disebut kedalaman laut atau dalam kurung meter. Yang V itu panjang kecepatan gelombang. Yang ketiga itu adalah S, jarak pergi pulang. Ultrasonik atau meter. Dan terakhir itu T adalah waktu yang diperlukan tentang gelombang. Jika caranya ditempuh, pulsa ultrasonik dapat dihitung dengan rumus S per T. S sama dengan V kali T. Berarti kedalaman buat tersebut adalah H sama dengan 1 per 2 kali V kali T. Maka rumus yang adalah rumus ini H sama dengan kedalaman laut yang kedua itu V dan T. V dan T itu kecepatan gelombang. Yang terakhir itu waktu yang diperlukan atau sekon.
maka itu salah satu adalah rumus dari yang ini, yang paling tepat ini. H sama dengan 1/2V kali D adalah rumus dari kedalaman laut atau kedalaman gas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi kegunaan gelombang ultrasonik. Yang ketiga ada mendeteksi kerusakan logam. Yang ketiga ada mendeteksi kerusakan logam. Ketika pulsa-pulsa gelombang bunyi menumbuk sebuah logam yang rusak, maka pulsa-pulsa itu sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Pantulan-pantulan pulsa tersebut dapat melihat kerusakan pada logam. Selanjutnya, yang keempat ada penggunaan dalam bidang kedokteran. Dengan cara menggunakan pulsa-pulsa ultrasonik dinamakan USG, ultrasonografi, lalu dipantulkan oleh jaringan-jaringan, tulang-tulang, dan cairan tubuh dengan massa jenis yang berbeda. Ultrasonik sangat berguna daripada sinar X karena jauh lebih aman dapat digunakan terus-menerus dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit. Dan dapat mendeteksi perbedaan jaringan-jaringan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu tinggi nada. Tinggi nada. Frekuensi gelombang adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam selang waktu 1 sekon oleh suatu partikel pada gelombang. Tinggi dan rendahnya suatu nada bergantung pada frekuensi nada tersebut. Artinya, semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, maka semakin tinggi juga nada bunyinya. Perhatikan alat. Jadi ini ada 4. Tinggi nada. Perhatikan alat sonometer berikut.
Dengan penelitian diketahui, semakin pendek senar, maka semakin besar frekuensi getarnya. Jadi nada juga semakin tinggi. Yang kedua, semakin luas penampangnya, maka senar semakin rendah. Jadi frekuensi getarnya jadi semakin lebih rendah. Yang ketiga, semakin besar tegangannya, maka semakin tinggi frekuensinya, jadi nada juga semakin tinggi. Yang terakhir yaitu massa jenisnya semakin kecil akan menghasilkan frekuensi yang tinggi, jadi nada semakin tinggi. Yang kelima yaitu kuat bunyi atau keras bunyi. Ada bunyi yang kuat dan juga ada bunyi yang lemah. Maka kuat bunyi bergantung pada amplitude getaran pada sumber bunyi. Perhatikan gelombang osiloskop berikut. Ini ada dua gambar. Ya, yang paling kiri adalah bunyi yang lemah. Dan yang kedua, yang paling kanan adalah bunyi yang kuat. Ya, ini. Jadi ada perbedaan yang mempengaruhi bunyi lemah dan bunyi kuat adalah amplitude. Yang keenam, ada cepat rambat bunyi. Nah, pada cepat lambat bunyi bergantung pada sifat medium lambat. Umumnya, cepat lambat bunyi dalam medium padat lebih besar daripada medium pada zat cair maupun gas. Nah, jadi cepat lambat bunyi itu ada tiga, yaitu pada zat padat, pada zat cair, dan pada zat gas. Yang pertama pada zat gas. Zat gas dengan rumus V sama dengan akar dari E dibagi rho, dengan keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi, E sama dengan modulus Young, dan rho sama dengan massa jenis zat padat. Yang kedua ada zat cair. Dengan rumus V sama dengan akar dari B dibagi rho, dengan keterangan V sama dengan cepat lambat bunyi, B sama dengan modulus Boole, dan rho sama dengan massa jenis zat cair. Yang terakhir ada cepat rambat bunyi dalam zat padat. Dengan rumus V sama dengan akar dari gamma dikali RT dibagi M, dengan keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi, gamma sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum, T sama dengan suhu gas, dan M sama dengan massa maupun relatif gas. Jadi ini adalah pembahasan dari saya. Karena pembahasan dari saya sudah selesai, maka kita akan lanjut pada latihan soal. Latihan soal dapat dibuka di file yang sudah kami kirim. Saya bacakan soalnya. Jika diketahui modulus bulk air 2 kali 10 pangkat 3 N per M kuadrat, maka cepat rambat gelombang bunyi di air sebesar. Jadi ini diketahui modulus bulknya.
Dan karena diketahui gelombang bunyi di air, maka tekanan zat cair sama dengan Rho sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Maka yang ditanya V atau cepat rambat. Jawab. Maka rumus dari cepat rambat bunyi pada zat cair. V sama dengan akar dari B dibagi Rho sama dengan akar dari 7 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 dikali akar 2 meter per sekon. Sekian yang dapat kami sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi yang B, senar dan pipa organa sebagai sumber. Oke. Dan pipa. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu frekuensi gelombang pada senar. Oke, salah satu sumber bunyi yang dikenal adalah senar pada alat musik gitar. Nada yang dihasilkan senar gitar dapat diubah-ubah dengan cara menekan senar pada titik-titik tertentu. Satu senar atau dawai dapat membentuk berbagai frekuensi atau pola getaran. Oke, di sini saya akan menuliskan rumus dari frekuensi dawai dan rumus cepat lambat gelombang dawai. Oke, di sini ada yang pertama rumus frekuensi dawai, yaitu F sama dengan N plus 1 V per 2L. Ya, ini adalah rumus frekuensi dawai. Dan yang kedua, saya tulis di sini, rumus frekuensi dawai. Oke, yang kedua adalah rumus cepat rambat gelombang dawai. Kita tuliskan di sini ada V sama dengan akar FL per M. Ya. Rumus cepat rambat gelombang dawai atau senar. Oke. Pada senar terdapat berbagai frekuensi. Yang pertama ada nada dasar, getaran nada dasar dengan rumus F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per L sama dengan 2 buka tutup kurung V per 2L. Ya. Dan yang kedua adalah nada atas pertama. Dengan rumus yaitu S1 per V lambda 1 sama dengan V per L sama dengan 2 V per 2L. Ya. Yang ketiga merupakan nada atas kedua. Di sini saya akan tuliskan rumusnya, yaitu F2 sama dengan V
per lambda 2 sama dengan V per 2 per 3 L sama dengan 3 buka tutup kurung V per 2 L. Yang terakhir yaitu nada atas ketiga. Rumusnya F3 sama dengan V per lambda 3 sama dengan V per setengah L sama dengan 4 V per 2L. Oke, bisa dilihat di sini rumus-rumusnya. Dan kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal. Kalian bisa lihat contoh soalnya di materi yang sudah dikirimkan di grup. Oke, di sini akan saya bacakan. Dawai yang mempunyai panjang 1 meter mempunyai cepat rambat gelombang 100 meter per second. Hitunglah frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas pertama dawai tersebut. Oke, di sini yang diketahui L sama dengan 1 meter dan V sama dengan 100 meter per second. Dan yang ketiga adalah N atau nada dasar sama dengan 0. Di sini yang ditanyakan adalah frekuensi N. Kita langsung tuliskan rumusnya saja. Fn sama dengan tutup kurung N plus 1 V per 2L. Kita masukkan N nya 0 tambah 1, V nya 100 meter per second kali 2 kali L nya adalah 1 meter, jadi hasilnya adalah 50 Hz. Oke, yang kedua kita akan menghitung frekuensi nada atas. Frekuensi nada atas kita akan gunakan rumus yang sama. Untuk menghitung frekuensi nada atas pertama kita ganti N sama dengan 1 sehingga diperoleh Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Lalu kita masukkan saja 1 plus 1 100 per 2 kali 1 dan menghasilkan 100 Hz. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan serta contoh soalnya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya pipa organa. Pertama, pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah alat musik tiup yang kedua ujung penampangnya terbuka atau diakhiri dengan perut. Panjang gelombang dapat dituliskan dengan 2L per N plus 1 dengan L adalah panjang gelombang dan N sama dengan nada. Selanjutnya frekuensi dapat dituliskan dengan F per panjang gelombang atau N plus 1 kali V per 2L dengan volume udara 340 M per S. Perbandingan frekuensi 1 dan seterusnya adalah 1 banding 2 banding 3. Kedua, pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah alat musik tiup yang salah satu ujung penampangnya menutup atau diakhiri dengan simpul. Dan diakhiri dengan simpul. Panjang gelombang dapat dituliskan dengan 4L per 2N plus 1 atau 2 kali dari pipa organa terbuka. Dan frekuensi
F per panjang gelombang atau 2N plus 1 kali V per 4L. Dan volume udara sama dengan 340 M per S. Perbandingan frekuensi 1 dengan seterusnya adalah 1:3:5. Contoh, jika frekuensi awal 100, maka frekuensi 1 300 dan frekuensi 2 500 sampai seterusnya. Selanjutnya contoh soal. Diketahui pipa organa tertutup mempunyai panjang 40 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas pertama pipa organa tersebut. Diketahui panjang 40 cm atau 0,4 meter. Volumenya 340 M per S. Nada dasar 0, nada atas pertama 1. Ditanya F0 dan F1. F0 2N plus 1 kali V per 4L. 2 N nya 0 plus 1 kali V 340 per 4 kali 0,4. F0 sama dengan 212,5 Hz. Selanjutnya F1 masih memakai rumus yang sama, namun sekarang nada dasar atas pertamanya 1 plus 1, volumenya 340 per 4 kali 0,4. Jadi F1 sama dengan 637,5 Hz. Di sini saya akan menjelaskan materi C, yaitu energi gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Sewaktu gelombang melalui medium, energi dipindahkan dalam bentuk getaran dari partikel satu ke partikel lain dalam medium. Sewaktu gelombang melalui partikel tersebut, setiap partikel memiliki energi sama dengan 1/2 kY kuadrat, dengan Y adalah amplitudo gerak partikel. Dengan menggunakan persamaan F sama dengan 1/2 pi akar K per M. F kuadrat sama dengan atau K sama dengan 4 pi kuadrat MF kuadrat. Oleh karena E sama dengan 1/2 kY kuadrat, maka sama dengan seperdua dalam kurung 4 pi kuadrat MF kuadrat kurung tutup Y kuadrat. Jadi rumusnya bisa ditulis E sama dengan 2 pi kuadrat dikali M dikali F kuadrat dikali Y kuadrat. Ini rumus untuk energi gelombang. Dengan M yaitu massa partikel, F frekuensi getar, Y simpangan atau amplitudo, dan K itu konstanta. Kita masuk ke yang pertama, yaitu intensitas gelombang bunyi.
Intensitas bunyi adalah daya rata-rata bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi per satuan luas datang tegak lurus arah rambatan. Rumusnya yaitu intensitas bunyi sama dengan P per A. P itu daya sumber bunyi dan A itu luas permukaan. Jika sumber bunyi memancarkan bunyi ke segala arah, maka pada radius yang sama akan menerima intensitas yang sama besar. Bentuk ruang penerima bunyi pada radius yang sama dari titik tengah sumber bunyi berbentuk bola. Maka luas permukaan A dapat diganti dengan luas bola. Saya gambarkan bolanya. Karena A menggunakan luas lingkaran, maka A bisa diganti dengan rumus lingkaran menjadi Al bola atau sama dengan P per 4 pi R kuadrat, dengan R yaitu radius dari pusat sumber bunyi. Sekarang kita masuk ke perbandingan intensitas bunyi. Dari persamaan intensitas bunyi pada bidang bola di atas dapat diketahui bahwa intensitas bunyi 1 berbanding terbalik dengan kuadrat radius dari sumber bunyi. Maka perbandingan intensitas bunyi di titik A pada radius RA dan intensitas bunyi di titik B pada radius RB dari sumber bunyi yang sama dapat dirumuskan ini rumus untuk perbandingan intensitas bunyi. Yang kedua, kita masuk ke taraf intensitas bunyi. Secara sederhana, taraf intensitas bunyi bisa diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengaran manusia. Taraf intensitas dari sebuah sumber bunyi dirumuskan dengan taraf intensitas bunyi sama dengan 10 log intensitas sumber bunyi per intensitas ambang pendengaran. Kemudian taraf intensitas dari N buah sumber bunyi identik. Jika terdapat sebanyak N buah sumber bunyi yang identik atau mempunyai intensitas yang sama, besar taraf intensitas totalnya dapat dirumuskan dengan persamaan dengan T intensitas N buah sumber bunyi
sama dengan taraf intensitas satu buah sumber bunyi ditambah 10 log jumlah sumber bunyi. Sekarang kita masuk ke dalam perbandingan taraf intensitas pada radius yang berbeda. Perbandingan taraf intensitas pada radius yang berbeda. Taraf intensitas bunyi pada jarak yang berbeda dari sumber bunyi akan berbeda. Maka dari itu dirumuskan dengan atau taraf intensitas pada R1, taraf intensitas pada R2, radius 1 dari sumber bunyi, dan radius 2 dari sumber bunyi. Sebenarnya rumus atas dan bawah ini sama, tergantung lebih nyaman pakai rumus yang mana. Kita masuk ke contoh soal. Bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat negatif 5 W per kuadrat. Dengan intensitas ambang pendengaran 10 pangkat negatif 12 kuadrat. Berapa taraf intensitasnya dalam satuan desibel? Ditanya. Taraf intensitas kemudian 10 dengan 10 dari 5 per 10 pangkat negatif 12 sama dengan 10. Taraf intensitas berarti 70 desibel
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian kita lanjut ke dua materi yang terakhir dari energi gelombang, yaitu pelayangan bunyi dan efek Doppler. Yang pertama adalah pelayangan bunyi. Pelayangan terjadi apabila dua sumber bunyi merambat ke arah yang sama tetapi menghasilkan frekuensi gelombang yang sedikit berbeda. Misalnya, pada sirine yang berbunyi dengan frekuensi yang hampir sama, maka akan terdengar bunyi keras dan lemah secara periodik. Berikut ilustrasi pelayangan bunyi. Pada gambar pertama ditunjukkan dua gelombang bunyi yang frekuensinya sedikit berbeda, yaitu F1 dan F2. Dan gambar kedua merupakan hasil perpaduan kedua gelombang tersebut yang bisa disebut dengan pelayangan bunyi. Karena F1 dan F2 sedikit berbeda, maka diambil F1 sama dengan F2 plus delta F, dan F2 sama dengan F, sehingga F1 min F2 per 2 sama dengan delta F per 2 dan F1 plus F2 per 2 sama dengan 2F plus delta F per 2 sama dengan F, sehingga Y sama dengan 2A cos 2Pi delta F per 2 T sin 2Pi F1T sama dengan AP sin 2 Pi FT. Kemudian bisa disederhanakan menjadi AP sama dengan 2A cos 2Pi delta F per 2 T. Sehingga frekuensi bayangannya menjadi FL sama dengan harga mutlak F1 min F2. Dimana dengan FL yaitu frekuensi layangan bunyi, F1 adalah frekuensi gelombang 1 dan F2 adalah frekuensi gelombang 2. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Bila dua buah sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 2000 Hz dan 2008 Hz berbunyi serentak, maka akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi. Maka kita tulis dulu diketahui F1 sama dengan 2008 Hz. Kemudian F2 sama
sama dengan 2000 Hz. Ditanya frekuensi layangan bunyi atau FL. Jawab FL sama dengan harga mutlak F1 min F2. Langsung kita masukkan 2008 min 2000 sama dengan 8 Hz. Kemudian materi yang terakhir yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Contohnya, bunyi klakson mobil yang melaju mendekati kita akan terdengar lebih keras dan akan memelan seiring menjauhnya mobil tersebut. Secara umum, persamaan efek Doppler dapat ditulis sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Fp di sini yaitu frekuensi yang didengar, V adalah cepat rambat gelombang bunyi, Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, dan Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi. Kemudian ada aturan untuk menentukan tanda plus minus dalam rumus ini efek Doppler. Yang pertama, jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Fp akan menjadi positif. Ini akan menjadi positif. Kemudian yang kedua, jika pendengar menjauhi sumber bunyi, Vp akan menjadi negatif. Kemudian yang ketiga, yaitu jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vs ini akan menjadi negatif. Dan yang keempat, jika sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs akan menjadi positif. Kemudian selain itu, peristiwa efek Doppler, dalam peristiwa ini angin juga menyebabkan cepat rambat bunyi di udara. Maka ketentuannya akan sebagai berikut jika angin. Yang pertama ada angin berhembus dari sumber bunyi menuju ke pendengar. Maka rumusnya akan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus VA kurang lebih Vp
per V plus VA kurang lebih Vs kali Fs, di mana VA ini adalah kecepatan hembusan angin. Kemudian yang kedua, ada angin berhembus dari pendengar menuju sumber bunyi. Maka rumusnya yaitu V min VA plus minus VP per V min VA plus minus Vs dikali dengan Fs. Jadi perbedaannya di sini hanya di tanda plus dan minus yang ini. Kemudian kita bisa lanjut ke contoh soal untuk lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Mobil pemadam kebakaran bergerak mendekati pengendara sepeda motor dengan kecepatan 30 meter per second. Saat mobil membunyikan sirine dengan frekuensi 1550 Hz. Sepeda motor bergerak searah dan menjauhi mobil dengan kecepatan 20 meter per second. Bila cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per second, maka frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor yaitu, langsung aja kita tulis diketahui dulu. Fs sama dengan 1550 Hz. Kemudian Vs-nya min 30 meter per second. Kenapa ini negatif? Karena ini adalah mendekati sumber bunyinya. Kemudian V-nya 340 meter per second dan Vp negatif 20 meter per second karena ini menjauhi. Kemudian yang ditanya adalah Fp, maka dijawab Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Langsung kita masukkan saja 340 minus 20 per 340 minus 30 dikali dengan Fs nya 1550. Maka hasilnya 320 dibagi dengan 310 dikali dengan 1550. Maka hasilnya yaitu 1600 Hz. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 3, semoga bermanfaat.